Mas Yon ini komentarnya gimana Mas? Pemberitaan di Betul. media sosial di mana generasi-generasi muda kita kebanyakan berkumpul, Aktif banget ya. berkumpul justru menanggapi bencana ini secara pesimistis dan negatif gitu loh. Apa yang harus dilakukan pemerintah buat menangani semacam sinyal awal ketidakpercayaan publik ke pemerintah? Respon terbaiknya seperti tentu kan apa? kita melihat ya bisa dipahami ada dua aliran varian antara media mainstream yang cenderung netral, kemudian Positif, media cenderung positif 60% lebih. ya lebih ke arah positif dengan media sosial ya yang netral negatif ya lebih ke arah sana. Kalau yang mainstream kan ya menyampaikan fakta, kemudian nanti juga akan dicek di kedua sumber yang berbeda. Cover both side. Cover both side. Sementara yang media sosial itu kan memang berdasarkan apa yang dilihat, yang dirasakan, melibatkan emosi ya. Katakanlah mungkin ya memang fakta itu ya sepihak dari yang menyampaikan berita itu, tapi itu tidak bisa dinafikan gitu, karena itu kan fakta-fakta yang terjadi, yang di lapangan, yang mungkin tidak tersentuh ya oleh media-media yang lain, bahkan pemerintah tidak sampai ke sana. Ini kan suara-suara hati itu ya, yang ada yang kemudian disampaikan lewat tadi TikTok, Twitter, Instagram, dan media-media sosial yang lain. Nah, ini akan diperburuk kalau kemudian ternyata bahasa komunikasi dari pemerintah, pejabat kita tidak baik ya di dalam mensikapi itu ya. Kan pernah ada juga kan itu ramai di media sosial saja, itu kan tentu juga tidak bisa gitu ya pejabat mengatakan itu, menafikan apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah berbagai macam fakta tadi itu ya, komen yang statement yang tidak benar berkaitan dengan itu ya. Kenapa sih harus ditutupi kalau ada kayu gelondongan itu gitu ya. Secara rasional juga publik nggak bisa, oh ini bukan karena penebangan gitu, karena kan orang sudah mulai akhirnya kan muncul di komparasi bagaimana cara membedakan kayu yang ditebang ya dan kayu yang secara natural ya. Itu kan muncul perbandingan semacam itu yang sebenarnya itu kan memberikan pelajaran ini gitu ya. Yang di kasat mata itu bisa dilihat. Ditambah lagi juga kadang ada pejabat yang datang dengan pakaian yang nggak pas gitu ya, menggunakan untuk mempromosikan pencitraan diri kan gitu ya, dengan berbagai macam cara yang sebenarnya rakyat yang mendapatkan musibah itu tidak butuh seperti itu gitu ya, pencitraan gitu ya untuk menunjukkan betapa care-nya, tetapi kan yang penting kan aksi nyatanya ya. Saya nggak harus datang kemudian memanggul beras sendiri kan gitu ya, kan kemampuan untuk mengasihi kan juga semakin terbatas kalau dipanggul sendiri kan, tapi kan realnya sampai nggak gitu, sampai ke pelosok-pelosok yang itu sudah terputus komunikasinya, internet itu tidak ada gitu ya, berkomunikasi sehingga begitu ada sinyal ya mereka mengabarkan apa yang ada, dan itu mungkin akan menjadi bagus ya untuk bisa dipantau gitu, sehingga suara media sosial itu saya kira tidak boleh kemudian dinafikan. Itu kan memberitakan realitas yang ada, dan negara juga harus segera hadir dan bukan kemudian buru-buru mengcounter apa yang ada. Bagaimana kemudian mensenyalaraskan gitu ya antara suara publik lewat media sosial dengan kemudian bahasa politik dari pejabat maupun pemerintah, bersimpati tetapi juga tentu tidak sepenuhnya membenarkan, tetapi tetap harus ada simpati atas ya berita-berita yang disampaikan ya melalui media sosial. Oke, kita balik lagi ke Mbak Neni. Mbak Neni lagi. Pemerintah pasti punya solusi, pemerintah pasti sudah bergerak. Tapi kalau kita ngelihat di media sosial seolah-olah tertutup dengan berita viral dan influencer-influencer yang ada di sana. Sepertinya masyarakat lebih tertarik melihat cara kerja para influencer untuk menyalurkan bantuan dibanding cara kerja pemerintah menyalurkan bantuan. Sebenarnya ini fenomena apa sih ini? Sebenarnya kalau kita lihat itu adalah bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ini menarik sebetulnya, ada temuan menarik dari riset kami itu. Jadi di tanggal 1 kita melihat pemberitaan itu sentimen negatifnya cukup tinggi karena memang itu ditengarai itu kan awal-awal ya bantuan misalnya masih belum merata dan lain sebagainya. Lalu tanggal 5 itu sebetulnya sudah positif, 5 Desember. Karena muncul ada banyak pemulihan, kemudian pemerintah juga bergerak. Betul. Tapi yang menarik tuh di tanggal 19 itu muncul lagi kemudian
sentimen yang negatif. Gitu. Itu ternyata hari ini tuh mengalami transformasi, Pak Yon, dari pemberitaan berkaitan dengan isu-isu bencana di Aceh dan Sumatera itu bergerak sudah mulai ada transformasi isu ke arah hal-hal yang lain. Nah, makanya melebar ke hal-hal yang lain. Misalnya untuk mengalihkan isu dari bencana Sumatera dan Aceh itu sekarang publik itu lebih memberikan atensi kepada salah satu misalnya sosok mantan pejabat publik yang terkena viral misalnya karena kasus artis pribadinya, gitu ya. betul ya, bersama isu-isu pribadi pejabat. Nah, sehingga publik nih sebenarnya sangat menyayangkan sekali. Kemudian pemerintah itu kan seharusnya mereka bukan hanya bekerja secara cepat ya, tapi juga tepat. Kalau dalam political marketing itu kan ada segmentation, targeting, positioning. Itu semua tuh influencer hari ini sudah bergerak di arah situ. Sehingga kalau dulu kita kenal dengan ada yang namanya teori agenda setting media, di mana media-media mainstream itu membuat framing, kemudian membuat berita. Tapi hari ini itu udah bergeser menjadi intermedia agenda setting. Jadi public voice hari ini tuh diangkat ke media-media mainstream. Jadi semua bergerak dulu di media sosial. Yuk kita ramaikan dulu ini di media sosial. Baru kemudian itu diangkat oleh media-media mainstream. Jadi sekarang seolah seperti media sosial ini menjadi pilar demokrasi yang kelima gitu setelah pers gitu ya. Iya nggak sih? Sekarang tuh kelihatannya orang gitu. Iya, sekarang tuh kalau misalnya ingin memberikan sanksi gitu ya kepada pejabat publik yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yon, tidak ada rasa empati, kemudian juga kental dengan pencitraan, dijadikan sebagai wahana politik. Nah, itu kemudian publik, para netizen itu kan ramai tuh. Kalau publik kan menyampaikan sesuatu lewat komentar-komentar ini kan lumayan pedes-pedes Mbak Fitri gitu ya. Misalnya sentimennya lebih ke emosi ya. Iya, emosinya tuh kelihatan banget. Jadi ketika publik ya seharusnya kan pemerintah bisa membaca, oh publik ini lagi marah nih. Seharusnya pemerintah harus seperti apa gitu. Karena yang hari ini kehilangan itu sebenarnya masyarakat itu memang sebenarnya berharap kepada pemerintah. Betul, itu berharap sekali pada pemerintah. Pemerintah itu menjadi corong informasi buat netizen. Tapi hari ini kita melihat orang tuh ngomong, pejabat publik satu ngomongnya A, satu lagi ngomongnya B. Satu misalnya ini sudah terdistribusi secara merata, logistik dan lain sebagainya. Fakta di lapangan kan rakyat itu melihat apa yang dikerjakan, bukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Nah, sehingga ketika di situ ada namanya information vacuum theory, ketika di situ ada kekosongan informasi, maka itu akan menjadi blunder dan itu akan di-create menjadi sesuatu yang misinformasi, disinformasi, atau ada pengalihan isu. Itu yang sebenarnya tidak kita inginkan kan. Tapi hari ini menurut saya tidak ada kata terlambat sih untuk pemerintah mau berbenah, ya nggak sih? Dalam strategi communication, informasi itu bersifat ekstrim dan tunggal. Jadi kalau presiden bilang A, maka menteri-menteri juga harus sebetulnya informasinya itu sama. KSP dan lain sebagainya. Ini jangan sampai presiden A, menteri-menteri bilang B, terus kemudian jubir-jubir yang di KSP itu bilangnya C dan lain sebagainya. Ini kan ada ketidakseragaman. Belum lagi kita memang tidak punya komunikasi bencana ya. Saya tidak tahu apakah di KSP misalnya itu sudah ada protokol kebencanaan atau tidak. Karena menyampaikan informasi yang jelas berdasarkan data, that's most important for public. Kalau tadi Pak Yon sampaikan, apapun sebenarnya bentuk keterlambatan bantuan, bentuk ketidakpiawaian pemerintah, sampaikan aja kepada publik, telling the truth. Karena yang diharapkan oleh publik itu adalah pemerintah itu mengatakan sesuatu yang benar gitu. Bukan semua itu ditutup-tutupi dengan narasi-narasi yang manipulatif. Kita udah nggak bisa dibohongi gitu kan. Di media sosial bisa cerita apa aja.